Pernah juga satu kali Sa'ad radhiyallahu anhu waktu sudah pindah ke Madinah dari Persia, kemudian Umar bin Khattab sempat tawarkan waktu itu, apakah kamu kembali jadi gubernur di Irak? Dia bilang tidak. Saya tidak akan pernah kembali ke wilayah yang sudah ada orang menyebarkan fitnah tentang saya. Saya lebih suka dengan Madinah. Walaupun tadi Persia ini semua takluk di tangan dia, sebagaimana kisahnya akan kita sampaikan nanti. Maka Umar pun menerima, baiklah, kamu silahkan di sini. Setelah itu sempat gubernur Madinah yang diangkat oleh Umar bin Khattab, ada seseorang yang bernama Marwan ibn Hakam. Marwan ibn Hakam ini gubernur Madinah, sempat mengucapkan kata-kata begini, harta-harta yang kami bagikan untuk muslimin ini adalah harta kami pemiliknya, ini punya saya dan saya bagikan. Saat itu dengar itu, saat merasa orang ini sudah merasa harta muslimin adalah hartanya dia, tiba-tiba dia datangin istananya, ya tempat dia, seperti kita kalau sekarang mungkin kantor gubernurannya, didatang lalu saat mengatakan, wahai Marwan, apa kau mau saya berdoa untukmu? Karena sudah ditahu kalau dia berdoa mustajab. Marwan tiba-tiba dalam riwayat ini dikatakan loncat dari singgasananya mengatakan, wahai Abu Ishaq, tolong jangan berdoa, memang ini hartanya Allah bukan harta kami gitu. Jadi itu contoh, karena orang-orang tahu, tersebar berita pada saat itu. Kisah yang lain, kisah dia dengan Umar bin Khattab. Umar pun khawatir dengan doanya Sa'ad. Jadi ada budaknya Sa'ad pernah jalan, kemudian ada angin yang kencang, tersingkap bajunya, tidak sengaja gitu kan. Waktu tersingkap bajunya ternyata nyantol di sebagian tubuhnya, sehingga orang ini tidak tahu kalau auratnya kelihatan. Umar bin Khattab pas lewat, Umar bin Khattab ini kalau lewat di tangannya selalu ada tongkat ya. Jadi tongkat ini sering digunakan untuk mengingatkan orang kalau berbuat salah. Jadi Umar bin Khattab sering memukul gitu kan, kalau mengingatkan, seperti kalau habis Isya beliau sering keliling bawa tongkat. Kalau ada orang kumpul-kumpul di jalan ditanya, kenapa kalian kumpul-kumpul? Kalau bukan karena takziah, bukan karena ada orang sakit yang sedang dijenguk, kumpul-kumpul iseng, dipukulin sama Umar, pulang semua. Disuruh, kalian mau di sini duduk nongkrong, buang-buang waktu, akhirnya sholat subuh dan sholat malam kalian terbengkalai, bubar. Jadi orang takut sama Umar pada malam. Umar bin Khattab juga kalau lihat kemungkaran langsung dihukum sama dia. Dilihatlah budak ini tersingkap. Lalu Umar bin Khattab mengambil, ada kayu kecil, dia pakai tongkatnya, karena dia tahu ini budak, diambil dipukul. Kenapa kau tersungkap auratmu? Dia bilang, saya tidak tahu gitu kan. Tapi Umar sempat mukul, saat sempat lewat gitu kan. Lalu saat tahu ini budaknya dia, saat mengatakan, wahai Umar, jangan kau pukul dia. Umar rupanya dalam kondisi pas memukul ke budak ini, itu sempat saat menahannya, dan saat pun dipukul oleh Umar gitu kan. Lalu saat mengatakan, baiklah, saat ke samping angkat tangan mau berdoa. Lalu Umar bin Khattab lari mengejar Sa'ad, lalu memberikan tongkatnya mengatakan, hukumlah saya. Ini silakan kisosnya, saya sudah pukul dia, pukul saya juga. Karena Umar pun khawatir, ini kalau berdoa berbahaya nih. Mustajab doa. Jadi kasus-kasus seperti ini ada terjadi memang dalam kehidupan beliau, bahwasanya beliau terkenal orang yang sangat mustajab doa, sehingga membuat orang-orang khawatir sekali kalau sampai punya masalah dengan Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau juga kelebihan yang selanjutnya ya, ini manaqib yang selanjutnya, yang ke-6 adalah beliau menjadi penjaga Nabi Muhammad SAW. Ini disebutkan dalam riwayat seperti itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dan riwayat ini tentu kalau antum pegang bukunya di halaman 462, riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha, pada suatu malam Nabi SAW tidak bisa memejamkan mata, maka beliau pun bersabda, seandainya ada seorang laki-laki soleh dari sahabatku yang menjagaku malam ini. Aisyah pun berkata radhiyallahu anha, tiba-tiba kami mendengar suara senjata. Maksudnya senjata ini dimaksud, sebagian ahli hadis mengatakan adalah suara kuda, kemudian ada orang yang turun, kemudian dia menghenuskan pedangnya, jadi ada suara keluarnya pedang dari sabuknya. Maka Rasulullah di depan rumah Nabi SAW, maka Nabi SAW berkata, siapa itu? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku ya Rasulullah, aku datang untuk menjagamu. Maka Rasulullah SAW pun tidur dengan tenang sampai kata Aisyah, aku mendengar dengkurannya.
Ulama hadis menanggapi hadis ini mengatakan, waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya ingin menyebutkan fadilahnya Sa'ad. Tetapi fadilah ini dengan hikmah ilahiyah, dengan cara ilahi. Maka Nabi SAW dibuat gelisah pada saat itu untuk tidak bisa tidur. Maka beliau pun akhirnya berkata, coba seandainya ada orang saleh dari sahabatku. Berarti ada dua hal di sini. Nabi SAW memuji dia sebagai orang saleh dan memastikan dia adalah sahabat Nabi SAW, gitu kan? Yang menjagaku malam ini. Dan tidak tahu kenapa Sa'ad radhiyallahu anhu bertepatan juga lewat di situ dan sempat mendengarkan kalimat tersebut. Maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, saya akan menjaga anda. Maka Nabi SAW pun merasa tenang dengan Sa'ad karena memang kekuatan fisik yang dimiliki dan juga keterampilan perangnya, dan juga ya Nabi SAW merasa aman, dia tidak akan mengganggu keluarga dan seterusnya. Seperti itulah gambarannya. Maka akhirnya Nabi SAW tertidur. Ini termasuk juga ya fadilah yang dimiliki oleh Sa'ad radhiyallahu anhu. Kalau tadi hadis tentang Nabi SAW mendoakan Sa'ad agar diijabah doanya dan akhirnya Allah kabulkan, itu hadis sahih riwayat Tirmidzi dan Hakim, dan itu bisa dilihat di halaman 463 kalau yang mengikuti bukunya ya. Kemudian yang ketujuh, beliau menghadiri semua peperangan Nabi SAW. Tidak tertinggal satupun peperangan kecuali beliau hadiri. Dan beliau punya kiprah di beberapa peperangan, seperti misalnya di perang Badr. Waktu ditanya di dalam sebuah riwayat ini disebutkan oleh Haythami dan Tabarani juga menyebutkan dengan sanad hasan bahwasanya